Puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama kita dengan Kak Mary dan Abang Nikolas di sini dalam ibadah online kita Sekolah Minggu Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik di rumah bagaimana kabarnya nih? Wah, semoga baik-baik saja ya Kak ya. Ya, puji Tuhan. Oke, sebelum kita akan mulai ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk bernyanyi dulu, Hatiku Senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Kak Mary, sebelum kita berdoa, kita coba dulu semangat adik-adik ini. Apakah semangat ya? Boleh tuh, yuk kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangat. Sekali lagi ya Bang ya. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya untuk adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup matanya, kita masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama tinggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Nanti doanya akan dibawakan oleh Abang Nikolas. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu. Atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Allah kami yang sungguh luar biasa, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau pada saat hari ini Engkau masih menyertai kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya.
Kami berdua ya Tuhan yang pimpin pujian, Mary dan saya, kiranya Tuhan Kau yang urapi kami, sehingga kami dapat membawakan puji-pujian dengan baik. Juga Tuhan setiap para petugas pelayan sekolah minggu yang ikut ambil bagian dalam ibadah sekolah minggu pada saat hari ini, Engkau Tuhan yang berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Juga Tuhan setelah kami memuji memuliakan nama-Mu, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Abang Joshua. Marilah Tuhan, Kau pakai pergunakan dia menjadi alat-Mu, sehingga firman Tuhan yang disampaikan akan menjadi renungan dalam kehidupan setiap anak sekolah minggu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus dari hari ini, Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang sangat spesial nih Bang. Iya. Karena saat hari ini kita khusus untuk memuji Tuhan. Tapi bukan hanya hari ini aja Bang ya, hari apa aja Bang? Setiap hari sebenarnya harinya Tuhan. Harinya Tuhan, bener. Kalau gitu kakak mau ajak adik-adik semua kita nyanyi hari ini harinya Tuhan. Nanti pas di keduanya kita ganti ya Bang ya. Iya. Jadi nama-nama hari. Hari Senin, Hari Selasa, hari selanjutnya. Rabu, hari Kamis dan selanjutnya. Oke? Kita sama-sama nyanyi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. hari ini Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. hari Senin, hari Selasa, Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. hari Rabu, Hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Nah, Kak Mary, kalau misalkan semua hari-harinya Tuhan, terus harinya kita kapan ya? hari Minggu tapi ya tetap hari spesialnya. Tapi tetap kita semua hari Oh, semua harus hari harinya memuji Tuhan Tuhan. ya, iya. Iya. Untuk adik-adik di rumah, kakak semua undang untuk berdiri, kita sama-sama bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. 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 Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. 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 Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik di rumah masih berdiri ya, karena kita mau bernyanyi lagi kring-kring ku naik sepeda. Sebelumnya kakak panggil
Kak Tata dan Kak Indri untuk bersama-sama dengan kita untuk bernyanyi. Pakai gerak lagu ya adik-adik. Kring 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 kring, ku naik sepeda. Kring 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 kring, ku pergi ke gereja. Kring 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 kring, ku naik sepeda. Kring 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 kring, sekolah minggu tiba. Ku bertemu kawan semua. Mari bersuka cita, haleluya. Beri salam kanan dan kiri. Mari bersuka cita. Kring kring. Kring 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 kring, ku naik sepeda. Kring 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 kring, ku pergi ke gereja. Kring 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 kring, ku naik sepeda. Kring 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 kring, sekolah minggu tiba. Ku bertemu kawan semua. Mari bersuka cita, haleluya. Beri salam kanan dan kiri. Mari bersuka cita. Puji Tuhan. Haleluya. Oke adik-adik, kita telah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita ambil Alkitab kita. Nah, sambil kita bernyanyi menyambut firman Tuhan, kita persiapkan kolekte kita dan nanti kita kumpulkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Abang Joshua. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian penyembahan firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Puji Tuhan. Baiklah adik-adik, kita tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Surga, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami. Tuhan Yesus, kalau pada saat hari ini Tuhan kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Buat segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami.
sehingga kami pada saat ini boleh beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya Tuhan Yesus, persembahan kami, baik pujian kami, tepuk tangan kami, biarlah semuanya Tuhan menjadi persembahan yang layak di hadapan-Mu. Juga Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati firman-Mu, supaya benar-benar firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Baik saya Tuhan yang belajar menyampaikan firman-Mu, ajari saya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan sesederhana apa mungkin firman-Mu boleh disampaikan, namun biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkan, terutama bagi anak-anak sekolah minggu. Terpujilah Engkau Bapa Surga Allah yang baik. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baiklah adik-adik, di sini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini kita akan sama-sama belajar yang terambil dari Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan akan abang bacakan. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah mukamu muram seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sedang mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kita tadi sudah membaca firman Tuhan. Ini merupakan firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan sewaktu Tuhan Yesus mengajar, yaitu dalam khotbahnya di bukit. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal berdoa dan berpuasa. Apa sih itu berdoa? Kita semuanya pasti sudah tahu, berdoa itu merupakan bentuk komunikasi kita dengan Tuhan, di mana kita bisa meminta sesuatu kepada Tuhan, kita dapat mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Di sini Tuhan mengajarkan tentang hal berdoa dan berpuasa. Di sini dikatakan supaya kita saat kita sedang berdoa, supaya jangan seperti yang dikatakan dalam ayat yang kelima, dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita adik-adik bahwa dalam kita berdoa, kita jangan hanya untuk dilihat orang. Di sini seperti dikatakan seperti orang munafik, mereka berdoa di tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Karena jika kita berdoa hanya untuk dilihat orang, dikatakan kita sudah mendapatkan upahnya. Tetapi Tuhan Yesus di sini mengajarkan kepada kita
supaya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Seperti di ayat yang ke-9, kita di sini diajarkan Tuhan berdoa supaya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di ayat yang ke-9 di sini dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah di sini adik-adik, yang pertama saat kita akan berdoa, kita terlebih dahulu memuji, memuliakan nama Tuhan. Di sini dikatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Lalu dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dalam doa kita juga, firman Tuhan di sini mengajarkan supaya setiap permohonan yang kita mohonkan, supaya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kalau di dalam ayat yang lain, dalam firman Tuhan, setiap apa yang kita minta harus sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan untuk memenuhi hawa nafsu kita saja. Dan yang selanjutnya di sini dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, dalam firman Tuhan ini juga disampaikan oleh Tuhan Yesus supaya saat kita ingin berdoa, saat kita ingin memohon suatu permohonan kepada Tuhan lewat berdoa, kita harus mau juga belajar mengampuni sesama kita. Saat kita mau minta ampun kepada Tuhan supaya doa kita didengarkan, kita juga harus belajar mengampuni. Seperti ayat yang ke-14 di sini, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah di sini adik-adik kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saat kita mau berdoa, saat kita meminta permohonan sesuatu kepada Tuhan, kita harus dengan hati yang sungguh, kita harus belajar mengampuni sesama kita, maka dengan demikian doa kita akan didengarkan oleh Tuhan. Dan yang selanjutnya di sini tentang hal berpuasa. Hal berpuasa di sini dikatakan berpuasa adalah salah satu cara kita untuk melatih tubuh kita untuk menguasai diri, yaitu dengan cara tidak makan dan tidak minum. Di sini juga Tuhan mengajar kepada murid-muridnya pada waktu itu supaya mereka berpuasa tidak hanya untuk dilihat orang. Seperti ayat yang ke-16, dan apabila kamu berpuasa janganlah mukamu muram seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, di sini kita boleh kembali melihat bahwa jika kita melakukan ibadah puasa ataupun berdoa hanya untuk dilihat orang lain, dikatakan kita sudah mendapatkan upahnya. Kita tidak akan mendapat balasan dari Tuhan kalau kita hanya untuk dilihat orang lain. Nah, di sini firman Tuhan mengajarkan supaya saat kita berdoa maupun berpuasa, kita lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, dengan berdoa dan berpuasa ini kita bisa meminta sesuatu kepada Tuhan, karena dengan berdoa seperti yang Abang katakan tadi, bahwa dengan berdoa itu adalah cara kita mengucap syukur kepada Tuhan, bagaimana Tuhan sudah menolong kita. Bahkan kita dapat berdoa untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Misalnya apa kebutuhan adik-adik tentang baik sekolah, baik tentang kebutuhan misalkan dalam keadaan yang badan yang sakit supaya Tuhan sembuhkan, kita bisa meminta kepada Tuhan dengan cara berdoa, bahkan dengan sampai cara berpuasa. Di sini kita bisa melihat dalam firman Tuhan bahwa ada cerita dalam firman Tuhan ini yang menunjukkan begitu luar biasanya kuasa doa dan kuasa dari berpuasa itu. Mungkin adik-adik semua sudah tahu ceritanya, yaitu tentang seorang hamba Tuhan yang bernama, nanti adik-adik di rumah bisa membaca dari kitab Yunus pas mulai dari kitab Yunus yang pertama sampai pasal yang ketiga, di mana di sini firman Tuhan menceritakan tentang seorang hamba Tuhan yang bernama Yunus, di mana di sini dia disuruh untuk menyampaikan firman kepada sebuah kota, di mana kota itu terdapat banyak penduduk, yaitu dinamakan kota Niniwe. Tetapi di sini dikatakan firman Tuhan bahwa penduduk di kota itu melakukan semuanya hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Makanya di sini hamba Tuhan ini
yaitu Yunus disuruh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kota itu. Nah, di sini Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe agar orang Niniwe dapat bertobat. Di sana, tapi dalam firman Tuhan ini, hamba Tuhan ini Yunus, dia merasa tidak mau karena dia merasa bahwa orang Niniwe itu sudah sangat jahat di mata Tuhan. Dia tidak rela kalau orang Niniwe itu boleh diampuni Tuhan dosanya. Lalu di sini kalau kita baca nanti firman Tuhan ini, nabi ini ataupun hamba Tuhan Yunus ini, dia malah melarikan diri. Di sini dikatakan tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan, lalu Yunus melarikan diri dan pergi ke kota Tarsis. Nah, di sini dia tidak mau untuk menyampaikan firman Tuhan yang disuruh Tuhan untuk disampaikan kepada kota Niniwe. Di sini dia malah pergi ke Tarsis. Lalu di sini Yunus menumpang sebuah kapal layar yang menuju kota Tarsis, dikatakan firman Tuhan. Dan waktu di dalam perjalanan dia melarikan diri ke kota Tarsis, dikatakan Tuhan menurunkan badai yang besar sehingga kapal itu hampir hancur. Lalu di sini para penumpang dikatakan mereka mencari siapa penyebab terjadinya masalah itu. Lalu kalau di firman Tuhan ini dikatakan mereka membuang undi dan dikatakan kenalah si Yunus. Dan di sini si Yunus mengakui bahwa dia sudah melarikan diri dari apa yang disuruh Tuhan. Dia disuruh menyampaikan firman Tuhan ke kota Niniwe, tetapi Yunus malah melarikan diri ke Tarsis. Lalu di sini dia menyerahkan diri, lalu mereka membuang Yunus ke tengah laut. Lalu firman Tuhan di sini menjelaskan bahwa Tuhan menyuruh seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Nah, di dalam ikan besar ini juga Yunus berdoa kepada Tuhan. Dikatakan Yunus berada di perut ikan selama 3 hari. Yunus pun berdoa agar Tuhan menyelamatkannya. Nah, adik-adik di sini seperti yang Tuhan katakan tadi, bahwa Tuhan itu tidak kuasanya tidak terbatas ya. Kita tidak harus berdoa di tengah umum ataupun supaya dilihat orang. Lihat seperti ini, firman Tuhan ini, Yunus dia berdoa di perut ikan. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau ada Yunus di dalam perut ikan itu. Tapi di sini firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan mendengarkan apa yang didoakan Yunus. Dia minta ampun kepada Tuhan karena dia sudah melarikan diri dari apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu setelah Yunus berdoa selama 3 hari dalam perut ikan itu dan Tuhan menyelamatkannya, lalu Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Dia dimuntahkan di daratan dekat Niniwe, di kota Niniwe. Nah, dari sini Tuhan kembali memerintahkan untuk kedua kalinya supaya Yunus ini boleh menyampaikan firman Tuhan yang harusnya disampaikan tadinya oleh Yunus, supaya dia menyampaikan itu kembali kepada orang-orang di kota Niniwe. Lalu dikatakan di sini, akhirnya Yunus pun mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Dia di sini mau menyampaikan firman Tuhan itu kepada orang-orang di Niniwe. Di mana dikatakan di sini Yunus pun berjalan pergi ke kota Niniwe, perjalanan sekitar 3 hari sampai di sana. Lalu setelah Yunus menyampaikan firman Tuhan yang disuruh Tuhan disampaikan kepada orang-orang di Niniwe, dikatakan Yunus berseru kepada orang Niniwe, jika mereka tidak bertobat maka Tuhan akan menghukum mereka. Firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Yunus adalah karena memang orang-orang di Niniwe ini orang-orang yang jahat, makanya Tuhan di sini menyampaikan kebenaran firman supaya jika mereka tidak bertobat dalam waktu 40 hari, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Itulah perkataan firman Tuhan yang harus disampaikan oleh Yunus. Lalu di sini orang-orang di Niniwe ini mulai dari raja sampai rakyat yang terkecil, mereka semuanya menerima firman Tuhan itu. Lalu dikatakan di sini semua orang Niniwe percaya kepada Tuhan dan mereka mau bertobat. Lalu dikatakan di sini semua rakyat di Niniwe dan rajanya, bahkan sampai kepada binatang, bahkan sampai anak kecil,
semuanya mereka berpuasa, mereka berdoa meminta ampun kepada Tuhan, supaya apa yang sudah difirmankan Tuhan lewat Yunus bahwa jika mereka tidak bertobat, maka kota Niniwe akan ditunggang balikan, supaya itu tidak terjadi. Mereka memohon pengampunan kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh bermurah hati, dan mereka boleh kembali diberkati oleh Tuhan. Dan di sini firman Tuhan menceritakan bahwa orang-orang Niniwe di sini mereka bertobat dan tidak berbuat jahat lagi, maka Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Di sini adik-adik, kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa luar biasanya kuasa doa, apalagi kita sambil berpuasa memohonkan sesuatu kepada Tuhan. Kita boleh lihat di sini orang-orang Niniwe yang tadinya sudah akan ditunggang balikan Tuhan oleh karena kejahatan mereka, namun karena mereka mau merendahkan diri, mau belajar berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan mengurungkan niatnya itu. Maka Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Nah, di sini adik-adik, kita sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa dengan berdoa dan berpuasa, kita dapat meminta sesuatu kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, ataupun permintaan kita, kebutuhan kita dalam sehari-hari, kita bisa minta semuanya itu kepada Tuhan, asalkan kita melakukannya dengan hati yang polos. Seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, jangan supaya untuk dilihat orang, tetapi kita lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga dengan demikian, jika kita sudah melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita akan menerima semuanya. Bahkan yang sepertinya tidak mungkin bagi kita, semuanya itu pasti Tuhan sediakan bagi kita, dan Tuhan akan menjawab segala doa kita. Mungkin hanya ini yang bisa Abang sampaikan dalam firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhannya diberkati dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Baiklah, untuk aktivitas minggu ini akan dijelaskan oleh Abang Nikolas. Oke adik-adik, kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Abang Joshua. Nah sekarang Abang mau menjelaskan kepada adik-adik aktivitas yang harus adik-adik kerjakan ya. Nah yang pertama, tadi kan kita sudah mendengar firman Tuhan tentang hal berdoa. Ini ada aktivitas pertama buat anak kecil. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ada gambar tangan. Nah nanti di setiap jari ini, baik itu jari telunjuk, jari tengah, itu adik-adik tulis apa sih yang menjadi keinginan adik-adik. Misalkan pada ibu jarinya itu adik-adik mau jadi dokter, tulis saya mau jadi dokter. Yang kedua misalkan di jari telunjuknya ini adik-adik tulis saya dan mama papa mau beribadah bersama-sama. Nah itu keinginannya terserah adik-adik semua ya. Nah ini yang tadi ini untuk aktivitas anak kecil. Nah misalkan adik-adik belum bisa menulis, bisa minta bantuan ke abang kakaknya dan juga papa mamanya ya. Nah buat adik-adik yang kelas kecil, kalau misal ini selain ditulis keinginan adik-adik, bisa juga diwarnain setelah ditulis apa yang menjadi keinginan adik-adik. Oke. Selanjutnya aktivitas anak besar. Ini aktivitas anak besar ada kegiatan menyocokkan gambar dan kata-kata. Nah ini ada 10 kolom ya, yang 5 kolom di atas dan 5 kolom di bawah. Kolom di atas ini, 5 kolom di atas ini merupakan isian gambar, dan yang 5 kolom di bawah merupakan isian kata-kata. Nah nanti tugas adik-adik yang untuk kelas besar menyocokkan kata-kata dan gambar di atas dan di bawahnya. Nah nanti kalau sudah jadi nanti seperti ini. Nah setelah itu adik-adik bisa menggantung aktivitasnya, entah itu di kamar, di lemari, dan di meja belajarnya. Oke, terima kasih. Baiklah, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan untuk aktivitas kita minggu ini yang sudah dijelaskan oleh Bang Nikolas supaya bisa dikerjakan oleh adik-adik dan dikumpulkan kepada guru sekolah minggunya masing-masing. Kita akan berdoa, kita mendoakan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, juga kita mendoakan diri kita masing-masing supaya Tuhan semakin memberkati hidup kita. Kita untuk adik-adik yang di rumah boleh berlutut, lipat tangannya, tutup matanya, kita sikap berdoa yang baik. Kita angkat pujian kepada Tuhan, Bapa yang kekal, kasih yang sempurna.
memudahkanku untuk dapat memanggil. Bapa kau beri, Bapa, kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Terpujilah Engkau Bapa surga, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan langit bumi surga dan segala isinya, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih dan kemurahan-Mu, buat segala kebaikan-Mu Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan telah melawat kami Tuhan dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung pada saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah membesarkan nama-Mu Tuhan lewat apa yang boleh kami persembahkan kepada-Mu. Terimalah semuanya itu Tuhan menjadi persembahan yang kudus, dan Kau semakin ajar kami Tuhan untuk semakin mengerti mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Juga Tuhan firman-Mu yang pada saat hari ini sudah kami dengarkan, Tuhan ajar kami Bapa untuk semakin mengerti kebenaran firman-Mu, untuk kami Tuhan semakin berharap kepada Tuhan. Biarlah sesederhana mungkin Tuhan Yesus firman-Mu boleh saya sampaikan, biarlah itu Tuhan Yesus boleh Tuhan memberkati kehidupan anak-anak sekolah minggu, bahkan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan dalam mengikut Engkau. Terpujilah Engkau Bapa surga, juga Tuhan kami berdoa buat semuanya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang mau belajar melayani-Mu Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan sebagai pelayan-pelayan sekolah minggu, agar kami Tuhan semakin lagi Tuhan memberikan Tuhan hati kami, memberikan Tuhan kehidupan kami untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami Bapa boleh mempersembahkan hidup kami Tuhan menjadi persembahan yang kudus, yang layak dan berkenan kepada-Mu. Juga Tuhan Yesus buat anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah Engkau berkati hidup mereka, baik dalam Tuhan Yesus pendidikan mereka dalam sekolah mereka masing-masing. Engkau jadikan mereka menjadi kepala bukan menjadi ekor, karena itulah Tuhan janji-Mu bagi setiap orang-orang percaya-Mu Tuhan. Engkau berkati Bapa baik keluarga mereka, orang tua mereka. Engkau Tuhan Yesus bungkus balut dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga Tuhan Yesus tidak ada satupun kuasa kegelapan yang dapat Tuhan Yesus menyentuh mereka, bahkan mengganggu hidup mereka, maupun itu Tuhan Yesus segala sakit penyakit semuanya dijauhkan dari hidup mereka. Tapi biarlah kuasa Tuhan selalu menaungi kami Tuhan Yesus, juga para anak-anak sekolah minggu. Terpujilah Engkau Bapa surga, inilah Tuhan seluruhnya hidup kami, inilah ibadah kami Tuhan yang sudah kami lakukan kepada-Mu. Terimalah semuanya Tuhan, persembahan kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dipuji, dimuliakan, diagungkan Engkau, kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita puji Tuhan dengan lagu bergirang, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. puji-puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari, Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. puji Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Puji Tuhan.